Saudara kasih Tuhan, ini adalah budaya buat saudara-saudara yang seusia, yang segenerasi dengan saudara-saudara kita yang baptis dewasa ataupun CD hari ini, maka hal ini tidak asing, yaitu K-pop dan juga ada games, ada PUBG, Free Fire, ada juga ML. Saudara kasih Tuhan, terlepas daripada kontennya, mungkin ada yang saudara pro, ada juga yang kontra, tetapi saya yakin para orang tua saudara-saudara kurang begitu mengerti apa yang membuat saudara-saudara yang CD ini enjoy dengan hal-hal ini. Mayoritas mungkin mengetahui ini, walaupun tidak semuanya ngefans banget dengan hal-hal ini. Apalagi saudara-saudara semuanya, para opa-opa, oma, yang atau juga bapak ibu yang lahir sebelum 1965, maka konten ini benar-benar sangat jauh daripada pemikiran saudara. Mungkin percakapan saudara mungkin nggak connect dengan mereka. Kasih yang unik, yang bisa menyatukan komunitas jemaat yang jamak, yang plural, yang tidak lain bahwa kasih yang unik itu sebenarnya adalah salah satu karakter yang dibaharui oleh Roh Kudus. Di mana kita baca di dalam bacaan tadi adalah dikatakan buah roh ialah kasih. Kasih ini bukan sembarang kasih, tetapi kasih yang unik. Setelah berbicara tentang keunikan kasih atau Roh Kudus, maka kita boleh melihat di dalam bagiannya perikop yang sama, maka itu di ayat 16, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Setelah lihat bahwa buah roh yang kita baca tadi sebenarnya adalah sebuah bagian daripada kitab Galatia ini yang berkontras dengan yang keinginan daging. Dan seluruh surat Paulus kepada jemaat di Galatia itu juga sebenarnya terbagi di dalam dua jalur, saudara. Dua jalur yaitu kehidupan roh dan juga kehidupan di dalam keinginan daging. Ada dua dasar yang bertentangan. Dari pasal 1 itu Paulus kepada jemaat di Galatia mengatakan betapa bodohnya kamu karena kamu mau mengikuti ajakan orang-orang yang mau menyuruh kamu untuk bersunat atau untuk melakukan hukum Taurat lagi. Setelah dikatakan di ayat 6, yaitu 1 ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia yang dalam anugerah Kristus memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Nah, yang sebenarnya itu bukan Injil, tetapi itu memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, setelah lihat di sini, bahwa dari pasal pertama dikontraskan Injil Kristus dan Injil yang lain. Nah, apa latar belakangnya? Begini saudara, di antara orang percaya di Galatia itu tidak hanya orang Yahudi yang percaya pada Tuhan Yesus, tetapi juga ada orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Dan karena itu di dalam penjelasannya Paulus juga mengatakan bukan hanya di Galatia, tetapi yang aku bawa muridku yang namanya Titus itu juga orang Yunani. Tapi selama dia mengikut aku di dalam pelayanan, Titus tidak pernah dipaksa untuk disunat. Jadi Paulus tidak mengatakan bahwa ketika Injil itu diberitakan, maka didasarkan pada Kristus, pada anugerah Kristus. Bukan pada tradisi hukum Taurat, yaitu tradisi juga sunat. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang merasa tidak lengkap kalau tidak disunat. Dia mendesak orang-orang yang baru percaya seperti ini, hari ini ada yang baru mengaku di hadapan jemaat, supaya mengikuti tradisi Yahudi disunat. Nah, setelah bagi mereka menganggap bahwa keselamatan itu harus dipenuhi juga dengan yang namanya sunat dan juga melakukan hukum Taurat. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa itu tidak benar karena karya Kristus itu sudah genap. Karya Kristus itu sudah genap sehingga
Kristus itu mati buat saudara-saudara dan saya. Kristus juga dia menebuskan, mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Saudara diajak untuk mendasarkan kehidupan iman pada Injil yang benar. Yaitu pada Alkitab, firman Tuhan kita yang memberitakan tentang Kristus yang mati buat saudara dan saya, dan juga menebuskan dosa saudara dan saya. Tetapi melihat saudara, bahwa tidak hanya di dalam zaman yang masa lalu, di dalam penulisan surat Galatia, tetapi hari ini juga ada tawaran-tawaran yang lain untuk yang sepertinya menyenangkan telinga, yang juga kelihatannya sama seperti Injil. Nah, buktinya saudara, saya yakin saudara-saudara semuanya yang aktif di dalam media sosial, saudara juga menerima setiap harinya. Ada yang mengucapkan selamat pagi, ada juga yang mengucapkan kepada saudara mengirimi quote atau kutipan-kutipan untuk motivator-motivator yang menyemangatkan saudara untuk hidup lebih baik dan hidup lebih baik dari yang kemarin-kemarin, dan menuju ke depan lebih baik, lebih dipandang orang lebih sukses dan sebagainya. Tetapi ingat saudara bahwa kutipan-kutipan ataupun juga perkataan-perkataan filsuf ataupun juga perkataan-perkataan orang pandai, orang bijaksana, orang profesor dan sebagainya yang tidak dilengkapi dengan Kristus mati menebuskan dosa-dosa saudara dan memberikan keselamatan buat saudara, itu sebenarnya hanya berita kabar baik palsu. Satu tips-tips kehidupan zaman sekarang, tetapi bukan untuk kehidupan yang akan datang bersama dengan Kristus. Itulah salah satu bentuk Injil palsu di dalam zaman ini. Injil adalah berita kabar baik. Tetapi kalau tidak memberitakan Kristus, maka itu bukanlah Injil yang sebenarnya. Apapun yang saudara temukan di Instagram saudara, di TikTok dan sebagainya, kalau tidak memberitakan yang namanya Injil yang benar, itu bukan Injil yang sebenarnya. Itu hanya pengisi waktu saudara untuk ketika saudara membaca media sosial, tetapi itu bukan sebenarnya Injil yang sebenarnya. Pertanyaan buat kita semuanya, buat juga yang CD hari ini, apakah kita mau hidup menurut Injil? Yang mana di dalam 1 Korintus 15 itu jelas, yaitu Injil itu adalah berita keselamatan tentang Kristus mati buat saudara dan saya, dan dia bangkit, dia hidup. Atau kita mau diombang-ambingkan berita Injil yang lain, penting untuk kita renungkan. Bukan hanya hari ini mengaku di hadapan jemaat, ya saya berjanji, saya bersedia mau mengikut engkau seumur hidup, amin. Bukan hanya itu. Tetapi perlu kembali kepada dasar hidup yang benar, yaitu Injil. Bahasa manusia memiliki keterbatasan. Memiliki keterbatasan untuk bagaimana Tuhan itu ada di dalam kehidupan manusia. Cuman bisa ditulis dengan kata dipenuhi. Tapi kita perlu tahu bahwa Roh Kudus bukan benda minyak angin, minyak wangi yang juga semerbak ataupun cairan. Sehingga seperti di dalam pujian mengalirlah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus. Perlu diketahui bahwa Roh Kudus bukan benda, tetapi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yang mana Roh Kudus memiliki kuasa yang luar biasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika Roh Kudus dipenuhi, artinya seluruh kehidupan. Roh Kudus memenuhi hidup saya, berarti Roh Kudus menguasai hidup saya seluruhnya. Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, artinya Roh Kudus menguasai kehidupan saudara sepenuhnya. Setelah dikaitkan dengan yang namanya buah Roh Kudus, maka buah Roh Kudus dimulai di ayat 16 itu, jadi tidak hanya di awal dasar daripada keimanan itu dipertentangkan karena kondisinya, tetapi juga dikaitkan terus oleh Tuhan Paulus sampai kepada tentang Kristus, keimanan,
dan juga melakukan hukum Taurat itu dikontraskan pada pasal 5 ini adalah hidup menurut roh atau hidup menurut keinginan daging. Kita perlu mengingat bahwa kalau kita katakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita meyakini kita adalah anak Tuhan, harusnya di dalam setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Kristus juga boleh menunjukkan kasih dari Roh Kudus, kasih yang unik, kasih yang boleh menyatukan keheterogenitasan, kemajemukan daripada persekutuan kita, gereja kita. Kasih yang boleh memahami satu dengan yang lainnya, walaupun ada perbedaan pendapat, tetapi kita harus memikirkan bahwa kita disatukan Tuhan di dalam penebusannya. Oleh karena itu, kita perlu untuk memahami satu dengan yang lainnya dan juga menyatukan. Sekiranya bahwa ada jemaat yang masih suka bergosip atau suka kemudian untuk mempertajam perbedaan atau juga mempertajam untuk satu perselisihan atau membuka lebih lebar, maka perlu dipertanyakan, benarkah bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup saudara? Atau sebenarnya keinginan kedagingan, keinginan untuk kemudian menganggap diri lebih benar daripada jemaat-jemaat yang lainnya, perlu untuk direnungkan. Saudara, maka hidup oleh roh itu, maka kasih adalah kasih yang dipimpin oleh roh, kasih yang kudus, bukan kasih kedagingan, bukan kasih yang hawa nafsu, bukan kasih yang selfish, egois. Sukacita juga ada sukacita karena ada rasa damai karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Bukan sukacita karena musik ataupun juga yang katanya musik rohana gitu. Tetapi adalah satu sukacita kegembiraan yang dalam karena Tuhan yang mengisi hidup kita. Begitu juga dengan kesabaran, maka hanya dimungkinkan kalau Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya. Kalau menonjolkan keinginan daging, selfish, egoism, maka tidak mungkin bisa melakukan kesabaran, kemurahan, ataupun juga pengendalian diri. Hari ini ketika kita merayakan Pentakosta, keturunan Roh Kudus, kita perlu mengingat biasanya gereja-gereja hanya fokus pada karunia-karunia Roh Kudus, pada bahasa-bahasa roh. Tapi perlu diingat tidak sebatas itu. Tapi karya Roh Kudus, kuasa Tuhan itu, Roh Tuhan bisa mengubah hidup saudara, mengubah hidup saya. Sehingga kita bisa menjadi alat Tuhan yang boleh menyatukan gereja kita, menumbuhkan gereja kita ini dalam satu kasih yang unik, kasih yang dibaharui, dipimpin Roh Kudus, sehingga gereja kita boleh bertumbuh. Khususnya juga di dalam masa-masa kita ada di dalam pemilihan pelayan khusus. Berkali-kali kalau ada pemilihan khusus, baik di gereja ini ataupun juga mungkin di gereja-gereja yang lain, seringkali pemilihan pelayan khusus itu diwarnai dengan riuhnya atau gosip sana-sini tentang ketidakpuasan dari hasil pemilihan. Nah, mari saudara, dengan keyakinan Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya, kita relakan, kita dipimpin untuk dipimpin oleh Roh, sehingga kita boleh menyatukan jemaat yang majemuk. Kita menerima pimpinan Roh atas gereja kita dan meyakini Tuhan bekerja di dalam diri saudara dan saya. Jangan nanti ketika pemilihan ada muncul nama-nama yang tidak sesuai dengan keinginan kita menyalahkan panitia atau kita merasa bahwa ada panitia ada rasa melakukan kecurangan dan sebagainya. Tapi kita yakini bahwa Tuhan boleh bekerja pada semua kita untuk bersama-sama membangun komunitas kita bertumbuh di dalam Tuhan.